Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kita semua. Ketemu lagi bersama channel Raime 13. Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai soal-soal latihan sudut ganda atau sudut rangkap. Oke, sebelum melihat soal-soal yang ada, alangkah baiknya di like, di share, and di subscribe ya channel Raime 13. Oke, langsung saja kita lihat soal-soal yang ada dan kita lakukan pembahasan secara bersama. Nah, untuk soal nomor 1, yaitu jika tan 2A sama dengan 2P dibagi 1 dikurang P kuadrat, maka sin 2A sama dengan berapa? Sebelum melakukan pembahasan atau menjawab soal ini, alangkah baiknya diingat-ingat dulu ya rumus-rumus sudut-sudut rangkapnya. Nah, bisa di pause, dikerjakan pelan-pelan, lalu nanti kita cocokkan ya jawaban kita secara bersamaan. Oke, saya anggap kalian semua sudah bisa atau sudah selesai menjawabnya. Mari kita lihat jawaban kita. Langsung saja kita tuliskan di sini jawab ya. Oke. Jawab. Nah, kita lihat soalnya dikatakan bahwa tan 2A sama dengan 2P per 1 dikurang P kuadrat. Jadi, ini untuk mencari nilai sin 2A, kita gunakan yaitu bantuan teorema Pitagorasnya ya, dengan mencari sudut-sudut yang lainnya. Oke, kita buat sebuah segitiga siku-siku. Oke. Kalaulah ini kita misalkan di sini sebagai sudut 2A, ingat perbandingan trigonometri ya. Jika tan, apa rumus tan? Tan itu adalah sisi depan sudut per sisi samping ya. Oke. Maka di sini 2P. Oke, di sini 2P. Dan di sini 1 dikurang P kuadrat. Sehingga kita akan mencari yaitu sisi miringnya. Kita misalkan ini R. Oke. Maka kita cari dengan rumus teorema Pitagoras, sisi miring sama dengan akar dari sisi-sisi penyikunya, yaitu sisi tegak kuadrat tambah sisi datar kuadrat. Berarti di sini 2P dikuadratkan ditambah 1 dikurang P kuadrat dikuadratkan. Oke, sekarang ini tinggal kita kuadratkan. 2P dikuadratkan adalah 4P kuadrat ditambah 1 dikurang P kuadrat dikuadratkan adalah 1 dikurang 2P kuadrat ditambah P pangkat 4. Oke, sekarang tinggal kita jumlahkan. Maka ini akan sama dengan derajat tertinggi di depan, maka P pangkat 4, 4P kuadrat dikurang 2P kuadrat adalah 2P kuadrat. Ini ditambah 1. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi akar dari, atau ini kita jabarkan menjadi yaitu P kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Maka akar dari P kuadrat tambah 1 dikuadratkan adalah P kuadrat tambah 1. Sehingga didapatlah sisi miringnya atau R-nya ini adalah P kuadrat ditambah 1. Sehingga nilai dari sin 2A adalah sisi depan. Ini ya, sisi depan sinus ya. Sisi depan berarti 2P per sisi miringnya berarti ini ya, P kuadrat ditambah 1. Oke, inilah nilai sin 2A-nya. Maka sesuai dengan pilihan berganda, jawabannya adalah B. Oke ya. Nah, inilah soal nomor 1 dan pembahasannya. Semoga jawaban kita sama dan bisa diikuti ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2 kita lihat secara bersama.
dikatakan bahwa diketahui cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat A sama dengan diketahui cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A sama dengan 24/25, di mana A dikatakan adalah sudut lancip ya. Nah, maka yang ditanya adalah nilai dari sin A. Yang ditanya adalah sin A. Oke, mari kita jawab. Nah, sebelum menjawab, ingat kembali ya rumus-rumus dari sudut gandanya. Oke, kita tuliskan kembali di sini yaitu cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A sama dengan 24/25. Ini ya. Nah, ini merupakan rumus dari cos 2A. Nah, maka bisalah ditulis cos 2A sama dengan 24/25. Jika cos 2A sama dengan 24/25, tentu kita akan mencari yang namanya sin 2A. Oke, kita gunakan dengan bantuan teorema Pitagorasnya ya. Oke, kita gambarkan kembali di sini segitiga siku-sikunya. Oke. Nah, ini kita misalkan di sini sudut 2A-nya. Oke, sudut 2A. Ingat cos suatu perbandingan trigonometri. Cos adalah sisi samping ya, samping per sisi miring atau sami. Berarti di sini 24, di sini 25. Maka nanti yang akan kita cari adalah nilai Y atau sisi tegaknya. Nah, untuk mencari Y, kita gunakan yaitu rumus teorema Pitagorasnya. Berarti Y sama dengan akar dari sisi miring dikuadratkan, berarti 25 kuadrat dikurang sisi datarnya atau sisi sampingnya ya. Berarti sini 24 kuadrat. Nah, 25 kuadrat ini adalah 625 ya. Maka 625 dikurang 24 kuadrat adalah 576 ya. 576. Maka 625 dikurang 576 adalah 49. Maka didapatlah Y sama dengan akar 49 yaitu 7. Nah, dari sini Y sama dengan 7, didapatlah yang namanya sin 2A yaitu sisi depan per sisi miring. Berarti sin 2A sama dengan 7/25. Oke, bisa ya. Sin 2A sama dengan 7/25. Oke, selanjutnya kita akan berjalan dari ini juga ya. Dari rumus cos 2A. Oke, kita buat di sini. Cos 2A rumusnya adalah 2 cos kuadrat A dikurang 1. Itu dia ya. Oke. Nah, jadi di sini nilai cos 2A adalah 24/25 ya. Kita tuliskan di sini berarti 24/25 sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, negatif 1 ini kita pindahkan ke ruas kiri, berarti tambah ya. Langsung saja kita samakan penyebutnya. Berarti di sini 24/25 ditambah 25/25. Ini sama dengan 2 cos kuadrat A. Sehingga didapatlah 24 tambah 25 adalah 49/25 sama dengan 2 cos kuadrat A. Sehingga di sini bisa dituliskan cos kuadrat A sama dengan 49/25 dibagi 2, yaitu 49/50. Maka dapatlah cos A sama dengan akar dari 49/50. Atau ini bisa ditulis menjadi akar 49 per akar 50. Akar 49 adalah 7, maka ini 7 per akar 50. Kita rasionalkan.
sama-sama dikali akar 50 per akar 50. Maka didapatlah cos A sama dengan akar 50 ini adalah 5 akar 2. Maka 5 dikali 7 35 akar 2 per akar 50 dikali akar 50 sama dengan 50. Kita perkecil, sama-sama dibagi 5 ya. 35 dibagi 5 7. Maka 7 akar 2 per 50 bagi 5 10. Nah, didapatlah tadi di sini kita tuliskan cos A sama dengan 7 akar 2 per 10. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya yang ditanya adalah sin 2A. Sin A. Maka kita berjalan dari sini, yaitu dari rumus sin 2A. Nah, apakah rumus dari sin 2A? 2 sin A dikali cos A. Nah, di sini kan muncul dia sin A yang ditanya ya. Maka sin 2A berapa tadi? 7 per 25. Nah, 7 per 25 sama dengan 2 dikali sin A dikali cos A, yaitu 7 akar 2 per 10. Oke, kita bagi, yaitu 7 dengan 7 habis, 2 dengan 10 sini tinggal 5, 25 dengan 5, di sini 5, di sini 1 ya. Maka di ruas kiri tinggallah 1/5 sama dengan, ini berarti akar 2 sin A. Maka didapatlah sin A sama dengan 1/5 dibagi akar 2. Oke, sekarang tinggal kita rasionalkan. Maka ini dikali akar 2 per akar 2. Sama dengan 1/5 dikali akar 2 berarti 1/5 akar 2 dibagi akar 2 dikali akar 2, 2. 1/5 dibagi 2 sama dengan 1/10 akar 2. Maka ini bisalah ditulis sama dengan akar 2 per 10. Inilah nilai dari sinus A-nya. Oke ya, maka jawabannya adalah akar 2 per 10, yaitu B. Oke ya, inilah soal nomor 2 dan pembahasannya. Semoga bisa diikuti dan bisa dipahami. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Oke, di sini soal nomor 3 dikatakan bahwa jika tan 2A sama dengan 2M per 1 dikurang M kuadrat, maka cos 2A adalah berapa? Oke, di pause dulu videonya, dikerjakan pelan-pelan. Selanjutnya kita cocokkan jawaban kita. Oke, dianggap sudah selesai ya. Langsung saja di sini kita jawab. Oke. Nah, kita teruskan kembali yaitu tan 2A. Oke, tan 2A sama dengan 2M per 1 dikurang M kuadrat. Nah, kalau diketahui tan 2A, yang ditanya adalah cos 2A. Maka nanti untuk menentukan atau mencari cos 2A ini, kita gunakan yaitu bantuan teorema Pitagorasnya. Kita gambarkan kembali di sini, yaitu segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Nah, kalaulah kita buat di sini sebagai 2A, maka rumus tan adalah sisi depan per sisi samping, yaitu desa. Depannya 2M, oke, sampingnya 1 dikurang M kuadrat. Maka yang ditanya adalah R-nya atau sisi miringnya ya. Kita gunakan dengan rumus bantuan teorema Pitagorasnya. Untuk menentukan sisi miring, yaitu R sama dengan akar dari tegak kuadrat, berarti 2M dikuadratkan ditambah datar dikuadratkan, berarti 1 dikurang M kuadrat dikuadratkan. Sekarang tinggal kita kuadratkan. 2M dikuadratkan adalah 4M kuadrat ya.
ditambah 1 dikurang M kuadrat dikuadratkan adalah 1 dikurang 2M kuadrat ditambah M pangkat 4. Sekarang tinggal kita urutkan sesuai dengan pangkat yang terbesar, yaitu M pangkat 4. Oke, 4M kuadrat dikurang 2M kuadrat. Berarti ini positif 2M kuadrat ditambah 1. Inilah nilai R-nya. Sekarang ini kita sederhanakan. R sama dengan akar dari M pangkat 4 tambah 2M kuadrat tambah 1. Ini bisa dituliskan menjadi M kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Ini dia ya. Maka akar dari M kuadrat tambah 1 dikuadratkan adalah M kuadrat ditambah 1. Nah, sudah dapat nilai R-nya ya. M kuadrat tambah 1. Yang ditanya adalah nilai dari cos 2A. Cos 2A yaitu sisi samping ya. Oke, berarti sampingnya 1 dikurang M kuadrat per sisi miringnya, yaitu M kuadrat tambah 1. Ini bisa dituliskan sesuai dengan film bergandanya, 1 dikurang M kuadrat per 1 ditambah M kuadrat. Nah, kalau kita lihat film bergandanya, jawabannya adalah jawabannya adalah B ya. Nah, ini dia. Nah, inilah soal nomor 3 dan pembahasannya ya. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga bisa diikuti. Langsung saja kita lanjutkan ke topik pembahasan berikutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 kita perhatikan secara terperinci, yaitu soalnya diketahui tan setengah A sama dengan P, dengan A merupakan sudut lancip, maka yang ditanya adalah cos A. Oke, di pause dulu ya. Nah, pelan-pelan dikerjakan, selanjutnya dicocokkan jawabannya. Oke, dianggap jawabannya sudah selesai, maka kita cocokkan dulu ya. Kita tuliskan kembali di sini jawab. Oke. Nah, yang diketahui adalah tan setengah A, yaitu sama dengan P. Oke ya, ini dia. Nah, di sini yang ditanya adalah cos ya. Maka kita cari di sini yang namanya cos setengah A. Kita cari dulu di sini, yaitu cos setengah A. Ini ya, kita cari. Maka tetap kita gunakan, yaitu teorema Pitagorasnya. Kita buat di sini segitiga siku-sikunya. Oke. Nah, kalaulah di sini sebagai setengah A ya, dan tan setengah A sama dengan P, berarti P ini bisa dituliskan menjadi P per 1 ya, P per 1. Nah, nilai tan apa? Sisi depan per sisi samping. Berarti di sini P dan di sini 1. Sehingga untuk menentukan R-nya atau sisi miringnya, berarti R sama dengan akar dari sisi tegak dikuadratkan, berarti P dikuadratkan, berarti P kuadrat ditambah 1 kuadrat, berarti 1 ya. Nah, nilai R sama dengan akar P kuadrat tambah 1. Sehingga didapatlah di sini, yaitu cos setengah A. Oke ya, cos setengah A sama dengan sisi samping ya, berarti 1 per sisi miring. Sisi miringnya berapa? Akar P kuadrat ditambah 1. Inilah dia. Nah, karena di sini masih jawaban dalam bentuk akar, maka ini kita rasionalkan. Maka di sini kita buat dikali akar dari P kuadrat ditambah 1 per P kuadrat tambah 1 ya. Akar P kuadrat tambah 1. Maka ini sama dengan 1 dikali akar P kuadrat tambah 1 adalah akar P kuadrat tambah 1 per
akar P kuadrat tambah 1 dikali akar P kuadrat tambah 1 adalah P kuadrat tambah 1. Nah, sudah dapat nilai dari cos setengah A-nya ya. Oke, kita akan mencari cos A. Nah, untuk mencari cos A, kita gunakan rumus dari sudut setengah rangkap ya, sudut setengah rangkap. Kalaulah di sini rumus dari cos 2A sama dengan cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Ini kan rumus daripada cos 2A salah satunya ya. Ada 3. Maka dari sini bisa juga diambil yaitu cos A. Cos A sama dengan 2 cos kuadrat setengah A. Nah, itu dia. Dikurang 1. Ini dia ya. Nah, cos A sama dengan 2 cos kuadrat setengah A dikurang 1. Sehingga didapatlah di sini cos A tambah 1 sama dengan 2 cos kuadrat setengah A. Oke, ini kita ubah menjadi cos kuadrat setengah A sama dengan 1 ditambah cos A dibagi 2. Itu dia ya. Maka didapatlah cos setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 ditambah cos A dibagi 2. Oke, didapat ini ya. Rumus dari cos setengah A adalah plus minus akar dari 1 ditambah cos A dibagi 2. Nah, kembali ke pertanyaannya, yang ditanya adalah cos A ya. Cos A. Yang ditanya adalah cos A. Maka kita berjalan dari sini ya. Dari sini kita berjalan. Maka ini bisa kita jawab atau kita selesaikan. Cos setengah A. Nilai cos setengah A berapa tadi? Nah, ini ya. Nah, ini dia. Maka kita tuliskan di sini akar P kuadrat ditambah 1. Oke, dibagi P kuadrat ditambah 1 sama dengan plus minus akar dari 1 ditambah cos A dibagi 2. Ini ya. Nah, sekarang ini untuk menghilangkan salah satu akarnya. Misalnya kalau kita hilangkan akar dari sebelah kanan ini ya. Dan karena dia A merupakan sudut lancip, maka yang kita pakai adalah positifnya ya. Nah, jadi yang kita pakai adalah positifnya. Nah, ini bisa dituliskan menjadi akar P kuadrat ditambah 1 dibagi P kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Nah, sama dengan ini kalau dikuadratkan hilang akarnya ya. Berarti tinggallah 1 ditambah cos A dibagi 2. Berarti di sini sama-sama dikuadratkan. Nah, selanjutnya ini tinggal kita kuadratkan. Akar P kuadrat tambah 1 dikuadratkan adalah P kuadrat ditambah 1. Nah, itu ya. Dibagi P kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Ini bisa ditulis menjadi P kuadrat tambah 1 dikali P kuadrat ditambah 1. Oke, ini kita panjangkan ya. Ini kita kurungi. Sama dengan 1 ditambah cos A dibagi 2. Nah, ini kita habiskan. Oke, tinggallah 1 per ya kan. Nah, ini kita kali silang. Ini kan 1 hasilnya. 1 dikali 2, 2. Maka 2 per P kuadrat ditambah 1 sama dengan 1 ditambah cos A. Maka yang ditanya adalah cos A sama dengan, ini tetap 2 per P kuadrat tambah 1 dikurang 1. Nah, ini ya. Nah, ini kita samakan penyebut. Berarti 2 per P kuadrat ditambah 1 dikurang P kuadrat tambah 1 dikali 1. Ya, ini tanda negatif ya. Berarti kita kurungi ya.
dikurungi P kuadrat tambah 1. Ini tambah 1 per P kuadrat tambah 1. Ini kita kalikan negatif P kuadrat ya. Nah, 2 dikurang 1. Oke, sama dengan 1 dikurang P kuadrat per P kuadrat ditambah 1. Inilah nilai dari cos A-nya. Oke, bisa ya? Nah, sudah dapat nilai dari cos A-nya. Sekarang kita lihat jawabannya ya. 1 dikurang P kuadrat. 1 dikurang P kuadrat per P kuadrat tambah 1. Maka jawabannya adalah E ya. Nah, ini dia. Nah, inilah soal nomor 4 dan pembahasannya. Semoga bisa dimengerti dan semoga jawaban kita sama ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Oke, kita perhatikan baik-baik di soal nomor 5 ini, yaitu soalnya adalah nilai dari sin 15 derajat ditambah cos 15 derajat dikali sin 15 derajat dikurang cos 15 derajat. Ya, bisa di pause dulu ya videonya, dikerjakan pelan-pelan, selanjutnya dicocokkan dengan jawaban yang ada di video. Langsung saja kita jawab ya. Dianggap jawabannya sudah selesai. Kalau kita perhatikan soal nomor 5 ini, soalnya masih kategori mudah ya. Nah, tetapi dengan menggunakan rumus sudut rangkapnya. Kita teruskan kembali. Sin 15 derajat ditambah cos 15 derajat dikalikan dengan sin 15 derajat dikurang cos 15 derajat. Nah, ini kalau kita kalikan satu-satu, kalau di sini tambah, di sini negatif, maka kita gunakan atau kita ingat di sini. Kita tuliskanlah misalnya di sini, ingat yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini kalau difaktorkan atau dijabarkan berarti A tambah B dikali A kurang B ini. Jadi kalau ini sekarang persoalannya, maka jawabannya adalah ini ya. Maka ini bisa dituliskan menjadi sin kuadrat 15 derajat. Nah, itu ya. Dikurang cos kuadrat 15 derajat. Nah, kalau ini kita perhatikan, ini juga bisa dituliskan menjadi ini ya, menjadi cos kuadrat 15 derajat dikurang sin kuadrat 15 derajat. Bisa ditulis ya. Artinya sama-sama dikali negatif. Dan ternyata cos kuadrat 15 derajat dikurang sin kuadrat 15 derajat ini merupakan rumus dari cos 2A ya, berarti cos 2 dikali 15. 2 dikali 15 derajat. Maka ini sama dengan cos 30 derajat. Dan diingatlah cos daripada 30 derajat adalah setengah akar 3. Oke ya, mudah ya. Nah, inilah kalau mengingat rumus-rumus daripada sudut gandanya ya. Nah, inilah soal nomor 5 dan pembahasannya, yaitu di sini kita jawab dulu. Jawabannya adalah setengah akar 3. Kita lihat di sini jawabannya adalah D. Nah, sampai di sini dulu video kita. Sudah kita selesaikan 5 soal dan pembahasannya. Semoga soal-soal ini bisa dipahami dan diikuti ya. Nah, kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Tetapi jangan lupa di like, di share, and di subscribe ya channel Raimet 13 agar video ini semakin lama semakin berkembang, atau channel ini semakin lama semakin berkembang. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga kita masih dalam sehat walafiat dan tetap di rumah saja ya, karena masih dalam masa pandemik ini. Oke, see you. Salam dari Raimet 13. Bye bye untuk kita semua.